Selalu ada babak baru yang tertulis setiap kali melintasi rute Kutoarjo menuju Jakarta. Di atas laju kereta yang membawa sejuta angan, saya kembali bercerita tentang apa yang telah ditinggalkan dan apa yang sedang dituju. Duduk bersandar di dekat jendela, saya hanyut dalam transisi alam, menjadi saksi datangnya petang di atas kereta yang terus bergerak menembus hadirnya malam. Cerita yang saya rangkum saat kembali pulang bersama kereta Sawung Galih. Jam 13.12 nanti kereta Sawanggalinya berangkat jam 13.50. Masih ada waktu 38 menit. Ini saya udah beli kopi dari Bean Spot, belinya di Alfa di sana tuh. Nanti kalau mau naik kereta dari stasiun Kutoarjo, banyak kios-kios nih. Ada teh Jawa Cafe, itu ada kayak bihun gitu, mie, ada nasi goreng gitu kalau nggak salah. Nanti sebelahnya ada Sabana, sebelahnya lagi ada Alfa. Nah, kalau yang di sana lagi di lebih ujung ada Roti O sama CFC sih. Jadi kenapa saya beli kopi dari Bean Spot, karena cuma ada Alfa di sini, nggak ada Indomaret. Kalau Indomaret tuh ada poin, saya lebih seringnya beli poin kopi, tapi selera sih saya juga suka sih ini variannya kopi jadul 15.000. Lumayan lah buat teman ntar di perjalanan. Tapi kayaknya saya nggak beli makan sih, tadi saya udah beli makan di depan sana. Di depan banyak warung-warung, tadi beli gudeg. Panas di luar, makanya saya openingnya di sini. Nanti untuk pintu keberangkatannya itu gate-nya ada di sebelah sana. Untuk kereta jarak jauh, kalau kereta lokal komuter lain Pramex itu di sini. Di sini ada Pramex, ini ada buat cetak mesin tiket nih, tapi kayak saya nggak usah cetak tiket deh. Saya pakai face recognition aja biar simpel. Ada jadwal keberangkatan kereta Pramex di sini. Kapan-kapan lagi aja dah naik Pramex ke Jogja. Nah, ini ada penunjuk gitu kan, kalau ke kiri keberangkatan Pramex, kanan kereta jarak jauh gitu. Nah, di sini ada mesin ATM, ada ATM dari BNI, BSI sama BRI. Yang ada BCA. Dan sebelahnya juga ada kursi pijat, ini berbayar ya biasanya. Mulai dari 10.000 8 menit. Nah, ini dia nih harga-harganya. 10.000 8 menit, 20.000 16 menit, 50.000 40 menit. Saya belum pernah nyobain sih. Kapan-kapan aja lah. Langsung aja saya boarding melalui face recognition. Ini lebih simpel ya, tanpa harus mengeluarkan kartu identitas. Selanjutnya kita juga sudah diizinkan buat memasuki kereta Sawung Galih yang sudah tersedia di jalur 5 stasiun Kutoarjo. Ke depan ekonomi, eksekutif di belakang. Saya nanti naik di eksekutif 2, kursi 4D. 13.21, masih 29 menit lagi sih, masih lama. Ini sekarang Saunggali udah bawa 3 eksekutif sih. Sebelumnya 2 sih, sekarang udah bawa 3. 1 2 3. Oke. Masih kosong sekali. 4D guys di sini, cuy. Sebelah
kanan, nggak bisa ngeliat papasan dong. Panas lagi, masih kosong. Seperti biasa kalau kita naik kereta, tasnya itu taruh di atas sini. Nanti yang sekiranya penting seperti charger, minuman, apa cemilan itu taruh di bawah aja biar nggak bolak-balik ngambil di atas. Nih, bawa minuman, saya udah bawa minuman yang gede sih. Oh, tinggal dikit, cukup lah. Charger paling satu aja cukup lah. Sama saya bawa cemilan sih, nggak tahu nanti beli makan apa enggak, soalnya udah makan tadi berangkat. Nih, coklat gitu, snack coklat gitu, ini tinggal ditaruh atas. Tadi lokomotifnya pakai CC203 ternyata. Nah, ini interiornya gini nih untuk kereta eksekutif SS generasi pertama. Saya suka banget ya yang model-model kayak gini nih, biru muda. Ini nyaman banget soalnya empuk. Ini kursinya empuk nih. Sini bisa dimiringin, direbahin nih pencetannya ini nih. Ini ada meja lipat, tinggal dibuka aja kalau mau dimanfaatkan gitu. Sini ada botol holdernya juga, dan sini ada laci gitu kan ya, kantong-kantong gitu bisa buat naruh casan. Ini botol snack. Nah, ini plastik buat tempat sampah, jadi disimpan dulu tempat sampahnya sebelum dibuang. Sini ada colokan stop kontak, buat fungsinya cuma buat ngecas 4 ini aja loh, 4 perangkat buat TWS, HP, laptop, sama tablet. Selain itu udah nggak boleh ya teman-teman. Sini ada pijakan kaki, ini footrest jadi buat bersantai. Sini ada handrest buat pemisah seat juga. Ini seat CD. Udah, sini ada tirai. Ini kalau silo nih, ini kan lagi panas gini. Ini kalau mau dibuka tinggal ditarik aja nih. Nah, gitu. Sini penomorannya belum digital. Saya duduk di 4D. 4D itu pojok, yang pojok itu D sama A. Belah sono tuh A. Gitu. Nah, cuman di sini ada lampu baca nih. Tuh, nyalakan. Kalau malam buat lampu baca. Ini dekat terangan jalur evakuasi. Sini ada palu pemecah kaca. Sini ada buat gantungan, bisa buat jaket, topi, atau tas kecil gitu. Oke. Sini ada layar TV, tapi jarang dimanfaatkan buat hiburan sih. Biasanya ada tayangan-tayangan dari KAI aja kayak gitu. Udah, gitu aja. Apalagi ya? Untuk jumlah seatnya itu ada 50 kalau eksekutif. Kalau premium ada 80. Kalau premium SS generasi pertama itu ada yang maju ada yang mundur, 40 maju 40 mundur gitu. Kalau ini udah pasti maju kalau eksekutif sih. Udah. Sini ternyata buatan tahun 2019 SS Gen 1-nya. Tuh. Masih yang terbaru gitu berarti. Ini gerbong 2. Eksekutif 2 buatan Inka. Nah, ini suhunya di sini nih. Nah, untuk toilet berarti ada di nomor besar, ada di sana tuh. Nah, ini yang sebelah kiri untuk toilet perempuan, yang kanan untuk toilet laki-laki. Ntar kita lihat kalau nanti sekalian ke toilet. Oke. Ini masih lama, 13.28. Kita ke depan lihat lokomotifnya sama kereta makan sama kereta premiumnya. Yuk. Untuk posisi kereta makannya terletak berada di antara kereta ekonomi premium dan kereta eksekutif. Nah, sini ada tempat buat sholat nih. Ntar kita bisa sholat asar. Soalnya sampai Bekasi. Nanti saya turun di Bekasi kayaknya. Sampai Bekasi itu udah malam, kelewat waktu asar. Ntar bisa sholat nih. Ini muat 2 orang. Ini ada sendal gitu. Ntar kita wudhu di mana ya? Oh, tuh toiletnya sini, untung deket.
Oke, ini dia kereta makannya. Nah, ini kereta premiumnya nih. Dan sedang masuk di jalur 3. Keberadaan calon penumpang kereta api Joglo Semarkerto, kami persilakan Itu pengumuman kereta Joglo Semarkerto. Itu yang lawan arah Jarum Jam deh kayaknya. Nah, ini loko dinasnya nih di CC 203, nggak tahu serinya berapa, nggak kelihatan. Hidung miring gitu. Yang lokomotif sprinter gitu. Ayo, panas banget. Di luar panas banget. Ekonominya ini sekarang bawah 5. Dulu tuh 6 ekonomi, 2 eksekutif. Sekarang cuma 5 ekonomi, 3 eksekutif. Eksekutifnya ditambah. Kayaknya karena okupansinya meningkat deh di kelas eksekutif. Yang sesaat lagi akan masuk merupakan kereta api Joglo Semarkerto yang rutenya itu Lopline Jawa Tengah, mengelilingi Jawa Tengah. Dan ini merupakan Joglo Semarkerto yang lawan arah Jarum Jam. Rutenya ini dari Solo Balapan ke Semarang lalu balik lagi ke arah Solo Balapan. Ini tuh Joglo Semarkerto yang lawan arah Jarum Jam ini, dari Semarang Tawang ke Solo Balapan. Bawa 2 kelas, ekonomi, new gen modifikasi sama eksekutif. Eksekutifnya eksekutif tua, tahun 86 tuh. Ini yang lawan arah Jarum Jam nih. Semarang Tawang balik lagi ke Solo Balapan gitu. Ini sebenarnya kedua kalinya saya naik kereta Saunggalih yang keberangkatan siang dari Kutoarjo, yang nomor perjalanannya 115, tapi waktu itu di kelas ekonomi. Sekarang saya mau nyoba di kelas eksekutifnya sih. Saya udah sering banget bikin konten kereta Saunggalih. Soalnya kalau dari Kutoarjo ke Jakarta yang termurah itu di kelas eksekutif ya Saunggalih, ini 380 tiketnya. Kalau di kereta lain 300 ribuan itu baru ekonomi. Kalau ini udah dapat eksekutif. Oke, kita sambil menikmati kopi varian kopi jadul dari Beansport. Ini rasanya mirip-mirip KKM kopi kenangan mantan sih, mirip. Tapi ini namanya kopi jadul kalau di Beansport. Joglo Semarkerto lagi diisi air nih. Tuh. Ah, petugas pengisian air. Sebelah sana ada juga tuh. Satu menit lagi sebelum berangkat kereta Saunggalih. Nanti untuk stasiun singgahnya itu cuma 6, yaitu stasiun Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara. Nanti Bekasi bablas. Makanya saya turunnya nanti di Jatinegara kayaknya. Saya beli tiketnya sih sampai Pasar Senen, tapi kalau sampai Pasar Senen tuh baliknya rada ribet soalnya saya parkir motor di Tambun. Tapi ya Bekasi nggak berarti ya udah turun Jatinegara. Nanti sampai Pasar Senen itu kalau durasi perjalanannya itu
5 jam 42 menit. Jadi ini cepat banget sih untuk dari Kutoarjo ke Jakarta, masih di bawah 6 jam. Nah, ini udah berangkat nih. Kereta Saunggalih merupakan kereta dengan layanan eksekutif dan ekonomi premium dengan relasi perjalanan dari stasiun Kutoarjo di Kabupaten Purworejo menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta. Mulai beroperasi sejak tanggal 31 Mei 1977. Sejak grafik perjalanan tahun 2025 memiliki 3 frekuensi perjalanan dari kedua arah, yaitu keberangkatan pagi, siang, dan malam, dan yang saya naiki Saunggalih dengan keberangkatan siang. Saunggalih siang ini dengan nomor perjalanan 115 merupakan kereta Saunggalih dengan durasi perjalanan tersingkat dari Kutoarjo hingga Pasar Senen dengan jarak 457 km yang akan ditempuh hanya dengan waktu 5 jam 52 menit dengan rincian keberangkatan dari Kutoarjo jam 13.50 dan akan tiba di Pasar Senen jam 19.42. Nama Saunggalih sendiri berasal dari nama Panglima pasukan di bawah Pangeran Diponegoro sekaligus tokoh agama dari Kadipaten Kaleng, dan nama Saunggalih juga digunakan untuk nama sebuah jalan yang gak jauh dari stasiun Kutoarjo, tepatnya di sisi sebelah timur stasiun Kutoarjo. Baru berangkat Kutoarjo udah bisa aja nih kopinya. Ternyata enak juga ya, ini kopi jadul Beanspot. Harganya juga murah, 15.000. Itu juga belum pakai promo TikTok. Kalau pakai promo TikTok mungkin lebih murah lagi sih. Mantap lah Beanspot. Udah kenyang makan sama ngopi. Gak tahu ntar saya jajan apa enggak di kereta makan. Ini masih kosong banget di eksekutif 2. Lah iya kosong, apa saya sendiri ini? Nanti kali berangkat dari Kebumen sama Gombong apa Purwokerto, Roya kali banyak yang naik dari sana. Kalau saya ngecek aplikasi sih ya nggak kosong, sekitar 60% tuh terisi. Cuman nih yang berangkat ke Kutoarjo baru saya doang sih. Oke teman-teman, ini jam 14.09. Sesaat lagi masuk stasiun Kebumen sebagai pemberhentian pertama setelah berangkat dari Kutoarjo. Biasanya sih kalau untuk kereta Saunggalih ini salah satu pangsa penumpangnya itu ya dari Kebumen ini. Nanti kita lihat bakal nambah masih di eksekutif 2 ini. Kita lihat nih stasiun Kebumen, nanti stasiunnya sebelah kanan. Nanti selepas stasiun Kebumen kita bakal ngelewatin jembatan Lukulo, jembatan Sungai Lukulo, namanya jembatan Renville kalau nggak salah itu. Nanti sebelah sana jalurnya bagus, itu melengkung. Ini kalau ngerekamnya dari sana cakep, itu view belok gitu. Nggak tahu nih, ntar kita lihat aja kalau sana kosong, ntar kita ambil gambar di situ deh. Ini stasiun Kebumen.
14.28 pemberhentian kedua stasiun Gombong. Gak seramai Kebumen yang naik. (14.31) berangkat Gombong. Nanti selepas Gombong kita lewatin terowongan terpanjang di daerah operasi 5 Purwokerto, terowongan hijau. Masih masuk wilayah Kabupaten Kebumen sih. Ntar kita lewatin terowongan hijau, terowongan Kebasen sama Notok. Kebasen sama Notok nanti selepas Kroya. Nanti lewatin jembatan Sungai Serayu sama jembatan yang di Bumiayu tuh, apa namanya, jembatan Sakalibels. Oke teman-teman, di sini terdapat 2 buah toilet dalam satu gerbong. Di sini dipisah dalam gender, toilet pria dan wanita. Biasanya ada warna pink sama biru, tapi udah diganti nih. Model pintunya biasanya kupu-kupu gitu. Ini udah yang full pintu gitu loh. Ini untuk fasilitasnya kayak gini, toilet pria. Wah, ini mantep nih. Jadi cuman satu kuncian doang. Kalau yang dulu yang kupu-kupu gitu 2 kuncian gitu, tapi ini cuman 1 kuncian. Nah ini kayak gini untuk WC toiletnya, menggunakan WC duduk. Sini jet showernya, sini ada tombol flasher, mini wastafel, cermin. Ini variasi gitu gambar, ada laki-laki motor Vespa. Sini sabun, sini tempat tisu, tempat sampah. Sini nggak ada buat cuci kakinya gitu ya. Sini handle buat pegangan. Sini pengharum ruangan. Sini ada exhaust. Sini jendela. Udah gitu aja. Wah, ini papasan sama kereta. Kereta apa tuh tadi? Udah gitu aja ya teman-teman. Mantap. Pemberhentian ketiga setelah
Kebumen dan Gombong, Stasiun Kroya yang merupakan stasiun terbesar di daerah operasi 5 Purwokerto. Nanti di sini kita mengambil jalur kanan. Di sana depan ada percabangan. Yang kiri itu ke Bandung. Ini jam 14.53, terlambat 1 menit. Tadi saya lihat langsiran lokomotif loh di sana. Ini ada kereta Bengawan nih, kereta termurah Jakarta Solo. Nih biasanya berhenti lama nih di sini, mau disusul Batavia harusnya. Tapi nggak tahu Batavianya udah lewat belum. King Bengawan cuy, 78.000. Ini lagi diisi air tuh. Nggak tahu nih, kita nggak diisi kayaknya deh. Soalnya kan baru berangkat juga dari Kutoarjo. Tadi Purwokerto kayaknya kita diisi air. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda. Lima belas 17 awal 1 menit, harusnya normalnya itu 15.18. Nanti berangkat lagi jam 15.50.
23, jadi berhentinya nambah 1 menit, jadi 6 menit, harusnya 5 menit. Sini ada yang turun, ada yang naik juga. Di sini juga ada tarif khusus tadi dari Purwokerto ke maksudnya dari Kutoarjo ke Purwokerto ada tarif khususnya. Tapi buat perjalanan hari ini saya nggak pakai Tarsus sih. Saya terakhir pakai Tarsusan Saunggali. Sinyalnya jelek, jadi sedikit was-was. Padahal aman sih kalau weekday gini kalau buat Tarsusan. Ini banyak yang naik nih dari Purwokerto. Di sini biasanya ada pergantian kru masinis gitu loh, sama diisi air untuk toilet. Purwokerto, pusat daerah operasi 5. Selepas Purwokerto, saya menuju ke Kereta Makan, tapi sepertinya nggak untuk makan karena masih kenyang juga. Dan cemilan untuk di perjalanan sekiranya cukup. Di sini saya akan numpang sholat asar karena waktu asar udah masuk juga. Oke teman-teman, kita udah masuk asar, kita sholat dulu. Ini lagi ada yang sholat ntar gantian, kita wudhu dulu aja. Sini ada sendal bisa kita pakai buat berwudhu nanti di toilet. Oh, situ dekat. Kereta makan, tapi kayaknya saya nggak makan atau jajan deh. Udah cukup bawa jajanannya. Untuk wudhunya kita bisa memanfaatkan toilet terdekat aja yang nggak jauh dari Kereta Makan. Oke teman-teman, udah selesai sholat. Ini kita lihat fasilitas di musola yang ada di Kereta Makan. Sini ada sejadah. Ini ada gantungan buat naruh jaket, tadi jaket saya naruh sini. Nah ini ada lemari kabinetnya, ada mukena sama cermin. Harusnya sejadahnya ada 2 sih. Oh, nah ada sejadah lagi kan, ada sarung nih. Tuh. Oke. Ini bisa buat 2 orang nih kapasitasnya nih. Mantap, karena kalau kereta makan yang terbaru gitu, apalagi kalau yang udah modifan gitu juga udah ada musolahnya gitu. Mantap lah.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk Jam 17.05 tiba di stasiun Cirebon, pusat daerah operasi 3. Wah, ada kereta nih baru berangkat, ini kereta berantas ini, tujuan Blitar. Dia pakai new gen modifikasi. Kereta berantas. Ini nggak berhenti di Cirebon, berhentinya di Cirebon Perujakan. Kalau Saunggali berhentinya di Cirebon Kejaksan. Tadi di Cirebon Perujakan, Saunggali melintas langsung. Nih jam 17.07. Tadi sampai sini jam 17.02. Berarti awal 2 menit nih. Dari tadi awal terus sih, mantap ini Saung Racing. Jadi kalau yang nyebat itu bisa punya waktu lama tuh pada nyebat, jadi lumayan lama. Ada yang naik juga nih, ada yang turun juga tadi. Nanti setelah ini langsung bablas Jatinegara. Kerawang nggak berhenti, Cikarang nggak berhenti, Bekasi nggak berhenti. Nanti saya turun Jatinegara aja. Kalau turun di Pasar Senen itu repot naik KRL ke arah Bekasinya, harus ke Kemayoran dulu. Kalau Jatinegara kan bisa langsung, tapi paling kalau jam 7:30 itu di Jatinegara ke arah Bekasi kayaknya penuh itu keretanya, tapi nggak apa-apa lah. Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut.
Oke teman-teman, tadi udah melintas langsung di stasiun Bekasi. Ini jam 19.23. Sebentar lagi kita tiba di stasiun Jatinegara. Saya turun di Jatinegara. Ini kayaknya on time deh, nggak terlambat. Mantap nih perjalanan kereta Sawung Galih untuk yang perjalanan siang. Ini udah melintas langsung Cakung tuh. Sebelum tiba di tujuan saya stasiun Jatinegara, saya mau ngasih kesimpulan pada perjalanan saya naik kereta Sawung Galih di kelas eksekutif dari Kutoarjo menuju ke Jakarta. Bagi saya, kereta Sawung Galih masih menjadi kereta paling rekomen di rutenya. Dari Kutoarjo, Kebumen, Purwokerto hingga Jakarta. Baik di kelas eksekutif maupun ekonomi, kita bisa menyesuaikan saja kebutuhannya. Meskipun belum menggunakan sarana terbaru New Generation, SS Gen 1 ini udah nyaman banget. Terutama di kelas eksekutifnya, tarifnya sangat bersahabat di rutenya. Belum lagi kalau memanfaatkan skema tarif khusus, bisa tambah murah lagi. Untuk rincian harganya akan saya tulis di kolom deskripsi. Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Terlambat 2 menit. Ini aslinya jam 19.30 sih. Tapi udah keren banget sih. Mantep. Nanti ini balik lagi ke Kutoarjo malam ini juga. Sesampainya di Pasar Senen langsung balik lagi sebagai Sawung Galih malam dari Pasar Senen dengan nomor perjalanan 116. Nah, ini ada lokomotif di sini standby. Nggak tahu deh apa buat dinas Sawung Galihnya juga atau gimana. Seri 203-9505. Kereta Sawung Galih telah menyelesaikan tugasnya mengantarkan saya dari ketenangan Kutoarjo hingga ke pelukan ibu kota. Kereta ini mungkin telah menyudahi perjalanannya, namun babak baru kehidupan saya justru baru dimulai. Dari sepanjang jalur rel yang telah dilalui, saya belajar bahwa berani melangkah pergi bukan untuk melupakan masa lalu, melainkan untuk menjemput masa depan yang harus diperjuangkan.